ada satu hal yang pelan-pelan mulai terlihat dalam hidup. Bahwa sebenarnya kita sering bergerak dengan pola yang sama. Bukan karena hidup terlalu rumit, tapi karena cara kita meresponsnya. Itu lagi. Ada hari ketika sesuatu terjadi, dan tanpa sadar, kita langsung bereaksi. Sedikit masalah, pikiran langsung berlari jauh. Sedikit komentar orang, hati langsung panas. Sedikit ketidakpastian, tubuh langsung tegang. Seolah semua bergerak otomatis. Dulu, mungkin kita tidak melihatnya. Semua terasa wajar. Marah, ya marah saja. Takut, ya langsung menghindar. Cemas, ya langsung memikirkan banyak hal. Seolah hidup memang harus begitu. Padahal kalau diperhatikan lebih pelan, ada sesuatu yang sangat kecil di antara kejadian dan reaksi kita. Sebuah jeda sangat tipis, sering tidak terlihat. Tapi jeda itu ada. Masalahnya bukan pada emosi. Emosi tetap datang, takut tetap muncul, kesal tetap terasa, pikiran tetap ramai. Itu bagian dari manusia. Yang sering tidak kita lihat adalah bagaimana kita langsung terbawa olehnya. Seolah hidup menarik kita ke sana kemari. Hari baik membuat kita ringan. Hari buruk membuat semuanya terasa berat. Kita bergerak mengikuti dorongan tanpa sempat melihatnya. Dan disitulah pola pertama terjadi. Hidup yang berjalan otomatis. Segala sesuatu langsung memicu reaksi. Tidak ada ruang, tidak ada jeda, hanya respon cepat yang kadang bahkan kita sendiri tidak pahami. Tapi pelan-pelan beberapa orang mulai melihat sesuatu, bahwa sebenarnya ada cara lain menjalani hidup. Bukan dengan menahan emosi, bukan juga dengan memaksa diri menjadi tenang, tapi dengan melihat sebelum bergerak. Mungkin hanya 1 detik, mungkin hanya 1 napas, cukup untuk menyadari apa yang sedang terjadi di dalam diri. Dan disitulah pola kedua muncul. Bukan hidup yang ke bawah, tapi hidup yang sedikit lebih disadari. Emosi tetap ada, takut tetap datang, masalah tetap muncul. Tapi kita tidak langsung terseret semuanya. Kesadaran tidak membuat hidup sempurna. Ia hanya memberi ruang kecil. Ruang untuk melihat, ruang untuk berhenti sebentar, ruang untuk memilih arah sebelum langkah diambil. Mungkin itulah yang sering tidak kita sadari, bahwa dalam hidup ini selalu ada 2 cara bergerak. Cara yang ke bawah dan cara yang melihat. Tidak ada manusia yang selalu sadar, dan tidak ada juga yang selalu otomatis. Kita bolak-balik di antara keduanya. Hari ini mungkin kita ke bawah, besok mungkin kita sempat melihat. Dan mungkin kedewasaan bukan tentang selalu tenang, tapi tentang semakin sering menemukan jeda kecil itu. Karena di dalam jeda itu, hidup terasa sedikit lebih milik kita. Ada masa ketika kita baru mulai menyadari sesuatu, bahwa selama ini banyak hal dalam hidup terjadi begitu saja. Bukan karena kita memilihnya, tapi karena kita terbawa. Sedikit ucapan orang bisa membuat hati panas seharian. Satu masalah kecil bisa membuat pikiran lari kemana-mana. Ketakutan kecil bisa membuat kita menarik diri dari banyak hal. Seolah hidup selalu mendorong kita bergerak tanpa sempat melihat arah. Yang menarik, seringkali kita tidak sadar bahwa kita sedang terbawa. Kita hanya merasa hidup terasa berat. Padahal kadang yang berat bukan kejadian itu sendiri, tapi reaksi kita yang langsung meloncat terlalu jauh. Pikiran membuat cerita, emosi ikut memperkuatnya. Dan sebelum kita sadar, kita sudah berada di tengah kekacauan yang sebenarnya dimulai dari hal kecil. Inilah pola hidup yang otomatis. Reaksi muncul lebih cepat dari kesadaran. Kita marah sebelum memahami. Kita takut
Sebelum melihat jelas, kita cemas. Sebelum sesuatu benar-benar terjadi. Tidak ada yang salah dengan itu. Semua manusia pernah berada di sana. Karena memang begitulah cara pikiran bekerja. Cepat, reaktif, ingin melindungi. Tapi, kadang perlindungan itu justru membuat hidup terasa semakin sempit. Kita mulai menghindari banyak hal, mulai curiga pada banyak kemungkinan, mulai merasa hidup selalu menekan dari berbagai arah. Padahal mungkin yang terjadi hanya satu hal kecil yang belum sempat kita lihat dengan tenang. Di titik ini, kesadaran kecil mulai muncul. Kesadaran bahwa tidak semua hal harus diikuti, tidak semua emosi harus langsung dipercaya, tidak semua pikiran harus dijadikan arah. Dan dari situ, hidup pelan-pelan mulai berubah. Bukan karena masalah hilang, tapi karena kita mulai melihat sebelum bereaksi. Mungkin hidup tidak pernah benar-benar tenang. Masalah tetap ada, pikiran tetap bergerak, emosi tetap datang dan pergi. Tapi di antara semua itu, selalu ada sesuatu yang kecil, sebuah jeda. Jeda yang sering tidak kita perhatikan. Jeda antara kejadian dan reaksi kita. Di dalam jeda itu, kita bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi, melihat apa yang sedang bergerak di dalam diri, melihat tanpa harus langsung ikut terbawa. Kesadaran bukan berarti hidup tanpa emosi, bukan juga hidup tanpa masalah. Kesadaran hanya memberi ruang kecil untuk tidak selalu otomatis. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk bereaksi, terlalu cepat mengikuti pikiran, terlalu cepat percaya pada ketakutan,